Kegiatan penyuluhan manasik haji sepanjang tahun pada hari yang kedua kembali dilaksanakan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan mengambil tempat di gedung Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasir, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 dan dimulai sejak pukul 8 pagi. Dalam kesempatan pertama, narasumber yang dihadiri oleh Kepala UPTD Puskesmas Tanah Grogot Dr. Ainun Jariah, yang menyampaikan materi tentang kebijakan pembinaan kesehatan haji Kabupaten Pasir. Melalui materi tersebut, para jemaah haji diminta untuk dapat menjaga kondisi kesehatannya baik sebelum maupun ketika berangkat menuju Tanah Suci, meskipun waktu keberangkatan masih berada pada tahun depan, namun para jemaah tetap diminta dapat berlatih untuk menjaga kebugarannya masing-masing. Untuk menyampaikan tentang kebijakan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji. Jadi pelayanan kesehatan haji itu Bapak Ibu tidak main-main ya, artinya bukan kita yang mengada-ada, tetapi memang sudah diatur oleh undang-undang, ada dasar hukumnya. Jadi seluruh jemaah haji reguler wajib untuk mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa terkecuali. Dan banyaknya orang dari berbagai belahan dunia itu bukan tidak mungkin ada yang membawa bibit penyakit. Nah, untuk waspadaan. Kemudian jemaah haji memiliki risiko terhadap terjangkitnya penyakit menular COVID-19. Ini kemarin waktu 2022. Mudah-mudahan 2023 segera dicabut oleh WHO dan statusnya menjadi aman. Tapi sampai sekarang tidak dicabut-cabut karena memang kasusnya ada terus meskipun menurun dan tidak menyebabkan sesak napas yang parah. Kalau dulu kan parah ya Bu ya. Kalau sekarang karena mungkin banyak yang sudah vaksin, jadinya akibatnya tidak terlalu parah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian penyakit yang membahayakan orang lain, yang tadi gangguan jiwa berat ya, kalau misalnya orang yang ngamuk, kemudian masih sering kumat misalnya, itu belum bisa dibawa. Mungkin dengan pengobatan yang teratur, nanti orangnya tenang, ya bisa. Kalau misalnya diagnosanya bukan skizofrenia, ya lanjut. Dulu pada tahun 2022 itu diminta vaksinasi COVID sudah lengkap. Angkat tangan dulu yang belum lengkap. Ada? 1, 2, 3. Ada lagi? Biasanya tuh. Dosis berapa Bu? 1 apa 2? Sudah pernah vaksin Bu? Sudah. Ada yang belum pernah vaksin sama sekali? Kemarin itu ketentuannya adalah sudah vaksin 1 dan 2. Aman kan? Aman. Ibu sudah vaksin 1, 2? Sudah. Kemudian menjalani karantina kesehatan di asrama haji minimal 1 kali 24 jam. Pemateri kedua yang juga merupakan tenaga kesehatan dan Kepala UPTD Puskesmas Lolo, Haji Suparno Suyat AM Dekep, menyampaikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah haji akan memberikan dampak pada kelancaran proses penyelenggaraan ibadah selama berada di Tanah Suci. Suparno Suyat, ahli manajemen perawatan, saya bertugas di UPTD Puskesmas Lolo. Alhamdulillah kami telah lama menjadi mitra Kementerian Agama dalam membimbing kesehatan para jemaah haji. Kondisi kebugaran fisik dan kesehatan jemaah sangat berpengaruh dalam proses ibadah kita nantinya ketika berada di Tanah Suci, ungkap Suparno. Dengan pengalaman pemateri dalam pendampingan jemaah haji, tentunya diharapkan kembali dapat mensukseskan gelaran penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1444 Hijriyah yang akan datang. Meski begitu, para jemaah tetap diminta untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan utamanya terkait dengan kondisi kesehatan. Kalau tadi Bu Ainun cerita tentang regulasi, tentang aturan, tentang undang-undang, saya mungkin lebih banyak cerita tentang pengalaman kita sebagai jamaah dan petugas ya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti bertanya berkaitan dengan gimana sih jemaah haji selama di
Indonesia sampai nanti berangkat ke tanah suci dan balik lagi. Ya. Dan tentunya saya banyak lebih ke pengalaman kita sebagai petugas haji. Ya. Karena petugas juga sama Pak, sama seperti jemaah. Kami di mana ada jemaah, di situ kami ada. Jemaah tidur di pasir, kami juga tidur di pasir, sama. Jemaah tidur di hotel, kami tidur di hotel juga. Jadi kami selalu bersama kemanapun jemaah berada. Dan tentunya pengalaman ini saya sampaikan kepada ibu sekalian, mungkin berbeda dengan yang lain, tapi intinya sebagian adalah sama. Ya, baik, slide. Ya, jadi saya bilang haji sehat, insya Allah hajinya mabrur. Tadi sudah sidgan Bu ya, sudah lari atau jalan kaki. Kemarin apa ini? Biasanya kan ada roh ketuanya ya, misalnya seperti itu. Atau nanti bagaimana pelaksanaan di Arab nanti, misalnya yang mengangkat atau yang mengambil opor, misalnya itu tugasnya siapa, misalnya. Mungkin itu perlu ditanyakan apakah nanti ketua rombongan atau ketua regu atau bagaimana. Mungkin itu. Menutup kegiatan tersebut, Haji Abdurrahman S.Sos mengingatkan kepada para peserta untuk dapat mengupdate informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang. Hal tersebut beliau ungkapkan mengingat bukan tidak mungkin adanya perubahan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali untuk tetap bisa mengupdate informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji ini, karena bisa saja ada perubahan-perubahan yang datang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Arab Saudi. Ada beberapa mungkin jemaah juga yang lunas tunda tahun lalu, masih ada yang belum dikasih Bu ya. Secara bertahap, panitia pelaksana akan terus berkoordinasi dengan para jemaah haji dalam mempersiapkan kelengkapan kondisi dan dokumennya. Hal tersebut tentunya juga merupakan tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan jaminan kepada para jemaah haji. Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan manasik haji sepanjang tahun tahap pertama sejak tanggal 18 hingga tanggal 19 Oktober tahun 2022, sedikit banyaknya memberikan pengetahuan kepada jemaah haji terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 mendatang.